Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257820037. Jadi di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas pada lab season 1. Langsung saja kita masuk. Jadi tugasnya seperti ini. Version control menggunakan aplikasi Git dan juga GitHub. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke. Jadi di sini kita disuruh mendownload aplikasi Git terlebih dahulu. Tapi saya sudah punya, jadi langsung saja masuk ke CMD atau command prompt. Di sini kita layar bulat terlebih dahulu. Gampang. Oke. Pada latihan 1 kita disuruh melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan juga user email seperti ini. Git config global user, jangan lupa menggunakan tanda petik nama Dewananda. Masukkan user email kita. Masukkan email kita sampai gmail.com. Sudah, selanjutnya kita disuruh melakukan perintah git config list. Git config list itu berfungsi sebagai mengecek apakah username dan user email kita sudah terdaftar. Config list. Oke. Di sini nama dan email kita sudah terdaftar. Lanjut. Di sini kita disuruh membuat Git repository. Repository sendiri berarti kan gudang atau tempat penyimpanan. Di sini kita juga disuruh membuat folder git init, lalu nama folder kita. Masuk ke latihan 2. Di sini nama folder kita disuruh memasukkan proj dan npm kita, lalu memasukkan git init seperti ini. Langsung saja git init proj 257820037 seperti ini. Sudah. Di sini kita akan masuk ke repositorinya. Cd proj 257820037. Di sini kita disuruh melakukan perintah penulisan hingga terlihat adanya hidden folder bernama git seperti ini. Lalu cara mengeceknya itu memasukkan dir slash a.2h seperti ini. Dir slash a.2h. Oke, sudah terdaftar nih sama git. Lanjut, di sini kita disuruh membuat 3 buah file kosong pada folder yang telah kita buat di dalam datasi yang telah kita buat tadi. Jadi foldernya itu ada di datasi. Oke, ada. Di sini langsung aja kita buat file kosong. Contohnya 1 2 3 Ctrl S. File 1 kita buat lagi. 456 Ctrl S. File 2. Lanjut 789 Ctrl S. File 3. Di sini kita lihat
sudah terdaftar. Lanjut. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Jadi untuk kita mengecek apakah 3 buah file yang kita buat itu sudah terdaftar, caranya kita ketik git status. Oke, sudah terdaftar. Lanjut. Di sini kita akan memodifikasinya nanti, lalu kita stage. Jadi kita harus menandai dulu. Kita akan meng-add terlebih dahulu untuk menandai file kita tadi. Sudah. Jadi fungsinya git add itu untuk menandai semua file yang berada di dalam directory saat ini. Ini 3 file. Lalu nanti kita disuruh mengcommit. Di sini setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah stage. Kita akan cek apakah udah tersimpan atau tertanda. Nih sudah sama seperti pada perintah. Lanjut di sini. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Di sini kita disuruh menambahkan kata dalam file 1. Kita coba ABC, Ctrl S. Kita coba cek. Sudah. Ini kita akan cek git statusnya lagi apakah sudah termodifikasi. Oke, sudah berhasil termodifikasi. Selanjutnya di sini kita akan untuk menyimpan perubahan cek terlebih dahulu git statusnya. Udah kita cek sudah berhasil termodifikasi, lalu kita akan melakukan git add, kemudian git commit. Git add itu sama seperti tadi, fungsinya itu untuk menandai, lalu kita akan mengcommit. Untuk mengubah status menjadi commit, gunakan perintah berikut. Jadi kita akan memasukkan git commit strip m, lalu file yang kita ubah tadi seperti ini, git commit strip m file 1 seperti ini. Oke, sudah sama. Jadi di sini kita git status lagi. Git status sudah. Lanjut. Di latihan ketiga, jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Di sini kita baru membuat 1 perubahan. Jadi di sini kita disuruh membuat 2 riwayat perubahan. Kita cek terlebih dahulu git log apakah. Nah, ini kita baru membuat 1 perubahan pada repository kita. Di sini kita akan membuat perubahan lagi. Oke, A, B, C, D, E, F, Ctrl S. Kita cek dulu git status. Oke, sudah berhasil termodifikasi. Kita git add, git commit lagi, git commit strip m file 1. Sudah berhasil terdaftar. Lanjut, kita akan membuat git tag. Git tag itu berfungsikan untuk sebagai label atau ditempelkan pada commit tertentu. Jadi git tag itu sebuah tanda, bisa disebut sebuah tanda.
tag itu versinya seperti ini bentuknya. Langsung saja kita buat. Ini pada perintah kita disuruh memasukkan git tag versi 1.0.0. Git tag versi 1.0.0. Lanjut kita membuat annotate tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Git tag strip A v1.0.1 strip M rilis versi 1.0.1. Selanjutnya di sini untuk mengecek, untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, gunakan perintah berikut. Jadi kita tinggal git tag. Oke, sudah terdaftar sama seperti pada perintah. Lanjut latihan 4. Pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama versi 1.0. Jadi kita disuruh membuat 2 commit perubahan, tapi tidak boleh sama pada latihan 1 tadi. Di sini pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Di sini coba kita git log. Oke. Sudah berhasil kita membuat 2 perubahan repositori kita tadi. Jadi 2 tag itu masuk kepada commit pertama kita, yaitu di file 1. Di sini kita disuruh membuat git tag baru untuk commit yang kedua. Jadi kita buat git tag versi 1.0, lalu kita salin, Ctrl C. Sudah seperti ini. Lalu untuk menampilkannya kita coba git show. Sudah berhasil ya. Di sini sudah berhasil. Lanjut kita masuk ke git diff. Git diff ini sebelumnya sama saja seperti git show yang berfungsi untuk menampilkan hasil terakhir atau menampilkan tanda hasil terakhir kita yang sudah kita simpan. Ini seperti ini yang kita buat tadi. Yang terbaru yang tadi kita awal coba itu 1, 2, 3 A, B, C. Lalu yang tersimpan sekarang hanyalah 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F. Kita coba gunakan git diff. Kita akan menyalin Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita salin, Ctrl C lagi. Nah, jadi di sini sama saja fungsinya. Tidak ada yang berbeda. Lanjut ke ini ada pemberitahuan. Ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini tidak stage ataupun tidak commit, kita bisa menggunakan git check out. Lalu jika perubahan sudah stage atau git add namun belum disimpan, kita bisa menggunakan perintah git reset. Selanjutnya, jika perubahan sudah stage maupun commit
dan kita ingin membatalkannya itu kita bisa menggunakan git revert, lalu kita mempaste commit kita. Lanjut pada soal berikutnya. Mungkin kita langsung masuk ke web GitHub pada latihan 5. GitHub. Kita buat baru karena di sini saya sudah pernah memasukkan atau mengkaitkan akun saya. Pada perintah kita disuruh buatlah sebuah public repository GitHub dengan nama init, npm, dan nama lengkap kita. Init 257.82037 Dewa Nanda. Oke, berhasil. Di sini jangan lupa beralih ke public, lalu kita create repository. Sudah kita repository. Selanjutnya setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat di GitHub. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository kita dari GitHub ke git remote ini. Jadi kita akan masukkan git remote @github. Kita salin dulu URL kita. Kita akan masuk. Sebentar. Oke. Di sini kita masukkan git remote hdd GitHub. Sudah, lalu kita masukkan git push GitHub master. Git push GitHub master. Kita tunggu. Sudah berhasil mengkaitkan. Jadi git remote GitHub ini berfungsikan untuk menyambungkan dari GitHub ke Git. Lalu jika git push master ini dia berfungsikan untuk mengupload dari Git ini ke GitHub atau saling berkaitan. Lanjut, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3 tadi. Jadi kita disuruh membuat repository baru namun bukan di file 1 tadi. Jadi di sini coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah terkait. Oke, sudah terkait. Lanjut. Oke. Di sini kita akan merubah file 2. Nah, kita coba Ctrl S. Kita cek terlebih dahulu apakah berhasil. Di sini kita sudah memodifikasi pada file 2. Kita jangan lupa git terlebih dahulu. Lalu git commit strip n file 2. Sudah.
akan commit dan push perubahan ke repository GitHub Anda. Screenshot halaman depan repository seperti contoh di samping. Di sini kita coba git push. Sebentar. Git push. Kita akan coba cek GitHub kita. Sebentar. Habis membuat kita modifikasi tadi, kita akan memasukkan git push upstream, git push set upstream GitHub master kita. Ctrl C, lalu kita Ctrl V, kita tunggu. Sudah, di sini sudah terdaftar. Kita cek lagi. Kita reset. Oke, sudah berhasil. Kita cek file kedua kita apakah sudah terupdate. Sudah. Oke, dan 456 masuk ke kode lagi. Lanjut, kita akan mengcopy remote to lokal. Selain mengupload lokal repository ke online repository, kita hanya dapat menyalin atau mengklon seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Gunakan perintah berikut: git clone lalu salin URL. Kita salin dulu URL kita. Sudah kita salin. Kita bisa. Oke, sebentar. Di sini kita lakukan git clone. Salin, Ctrl V. Oke, done. Di sini sudah masuk. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Jadi di sini kita disuruh memindahkan folder yang telah kita buat ini ke tempat lain agar tidak mengganggu. Ini dia. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu. Saya mau pindahkan di sini saja. Ctrl V. Oke, sudah berhasil saya pindahkan. Sebentar teman-teman. Oke, di sini sudah kita pindahkan ke folder lain. Lalu perintah berikutnya screenshot yang menampilkan perintah git clone terhadap pada latihan 6 sebelumnya ke folder yang berbeda. Mungkin itu kita skip saja. Di sini kita masuk ke push tag remote repository. Jadi tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Jadi kita harus melakukan remote lagi. Jadi di sini saya mau cek terlebih dahulu berapa sih git tag kita tuh. Oke, ada 3. Kita membuat 3 tadi. Lalu di sini saya akan mencoba meremote repository kita. Di sini jika
menggunakan yang di atas git push origin text itu dia satu per satu. Namun jika menggunakan git push origin text yang di bawah ini, dia akan mengeluarkan semua tag yang kita buat. Git push GitHub text. Namun di sini saya menggunakan perangkat yang saya gunakan tadi, yaitu GitHub, karena saya nggak bisa menggunakan git push origin ataupun yang di atas. Jadi langsung saja. Oke, ada kesalahan. Kita coba ulang. Git push GitHub text. Kita tunggu. Done, sudah berhasil. Jadi kita akan cek di dalamnya apakah sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu. Nih, sudah ada di Relaces. Kita lihat. Nah, sudah terdaftar tag yang kita buat tadi. Selanjutnya, pada latihan 8, push semua teks sudah dibuat. Screenshot. Mungkin kita skip. Lalu latihan 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Git pull itu berfungsi sebagai perintah yang digunakan untuk mengambil data dan menggabungkannya, seperti kayak kita tadi GitHub ke aplikasi Git itu kita gabungin, seperti pada soal ini git remote GitHub. Jadi dia berfungsinya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akan saya mencontohkan bagaimana cara pemanggilan perintahnya. Di sini kita coba file 3 ya, teman-teman. Di sini kita akan edit 789 hehehe, kita commit change, kita commit lagi. Sudah, di sini sudah berubah. Namun pada file kita tidak langsung berubah seperti ini. Bentar. Oke. Tuh, belum berubah. Dia masih 789, belum ada hehehe-nya. Jadi fungsi dari git pull itu untuk memanggil seperti ini. Kita layar pisah dulu. Jadi kita tinggal ketik git pull. Kita tunggu apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Done, sudah ada. Jadi dia itu memanggil dari GitHub ke Git. Selanjutnya, screenshot tampilan catatan riwayat perubahan GitHub. Udah.
Jika Anda merasa tidak cukup, done. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.